lagi nih. Cara magang udah deh tadi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, peluang kerja di Jepang itu sebenarnya udah mulai besar teman-teman sejak 2019 gitu. Jadi ini peluang banget buat teman-teman yang mau bekerja di Jepang. Gitu. Dan nggak perlu khawatir kehabisan job, karena job di Jepang itu banyak banget sampai butuh tenaga asing teman-teman gitu. Ini sampai keluar beberapa visa untuk memudahkan teman-teman untuk bisa bekerja di Jepang seperti itu. Oke, tadi itu semua akan dibocorkan di webinar kita hari ini teman-teman. Gitu. Nah, satu lagi sebelum kita mulai, aku mau informasikan kalau buat teman-teman yang hadir sampai akhir nanti akan ada pembagian hadiah. Salah satunya adalah materi webinar kita hari ini dan ada hadiah-hadiah lainnya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman hadir sampai akhir, dan juga nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya apa yang teman-teman kepingin tahu di kolom chat gitu. Aku akan pilih beberapa untuk tanyakan ke William Sensei seperti itu teman-teman. Oke. Dan satu lagi mau menginformasikan kita webinar ini kita tidak ada rekaman, jadi pastikan teman-teman hadir sampai akhir ya. Oke. Mungkin kalau dari aku itu aja, bisa langsung kita mulai ya. Oke. Langsung kita mulai ya. Nanti kalau ada apa di tengah-tengah gitu ya, kalau misalnya nanti suaraku dicepat daripada PPT-nya, tolong diingatkan ya Edward ya, atau misalnya ada nggak dengeran atau apa gitu, nanti tolong diingatkan ya. Iya. Oke teman-teman, hari ini tema kita adalah siapapun bisa kerja di Jepang kalau tahu ini. Nah, tahu apa itu ya? Sudah kelihatan Edward layarnya? Suara juga sudah aman? Udah ya. Nah, ini intinya webinar hari ini tuh tentang teman-teman bagaimana cara bisa bekerja di Jepang gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang masih bertanya-tanya gitu ya. Loh, aku cuma lulusan SMA, bisa nggak kerja di Jepang? Aku punya penyakit ini, saya matanya minus, terus bertato dan sebagainya, bisa nggak kerja di Jepang gitu ya. Semua bakal terjawab di webinar hari ini teman-teman. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi teman-teman harus pakai cara yang mana. Ya, ada beberapa cara yang memang mereka syaratnya ketat nih. Oh, kamu mata minus nggak boleh gitu ya. Atau ada juga, oh boleh tapi minusnya 2. Atau ada juga yang nggak peduli sama sekali gitu ya. Mau itu usia, pendidikan, kesehatan gitu ya. Yang penting teman-teman nggak sakit parah-parah banget. Kayak HIV gitu ya, stroke. Nah, itu jelas nggak bisa teman-teman. Karena ya jangankan di Jepang, kerja di Indonesia aja mungkin seperti itu nggak diterima gitu ya. Karena teman-teman harus fokus pemulihan diri. Nah, tapi untuk gejala-gejala ringan gitu ya, itu tidak masalah. Nah, soalnya ada temanku juga, dia pernah kena penyakit TBC ya. TBC itu dia sampai di rumah sakit 1 tahun gitu ya, rawat inap. Tapi akhirnya juga bisa kuliah di Jepang, lalu kerja itu masih bisa. Nah, dibandingkan dengan itu, sekedar mata minus, tinggi badan nggak mencapai, atau punya riwayat patah tulang kan sebenarnya sepele teman-teman gitu ya. Nah, dibandingkan dengan TBC tadi gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu cara kerja yang cocok bagi teman-teman yang mana, teman-teman hadir webinar hari ini sampai akhir, karena nanti di sesi tanya jawab teman-teman bisa tanya secara detail. Akan aku jawab gitu ya, tenang aja. Oke, langsung aja kita mulai ya Edward ya. Oke, jadi berapa banyak dari kamu yang berpikir kalau kerja di Jepang itu sulit gitu ya? Jujur kalau dari sulit atau enggaknya dibandingkan dengan Indonesia, jujur kerja di Jepang itu, cari kerja di Jepang lebih mudah gitu ya. Kebanyakan kerja di Jepang pun butuh biaya untuk bayar lembaga pencarian kerja gitu ya. Ada yang ngomong sampai 15 juta, 40 juta, 30 juta gitu ya. Sedangkan teman-teman mau kerja itu untuk cari duit ya. Untuk cari duit. Kok ini malah dimintain duit, dan itu nilainya yang cukup banyak ya, sampai belasan puluhan juta gitu ya. Nah, kalau punya modal segitu lebih baik untuk membuka usaha gitu ya. Jadi ketika teman-teman mau kerja, tujuan utamanya adalah cari duit gitu ya. Mungkin ada biaya untuk untuk teman-teman bayar orang untuk membimbing teman-teman ke sana gitu ya. Mungkin kayak latihan wawancara gitu ya. Terus diarahkan ini kemana gitu ya. Tapi yang nggak sampai segitunya gitu ya. Menurutku kalau sudah di atas 10 juta pun itu sudah sangat terlalu mahal gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi tujuan kerja adalah cari duit. Nah, gajinya berapa? Mungkin ada yang tanya-tanya. Apa aja yang dibutuhkan? Semua orang bisa apa enggak? Seperti yang aku jelaskan di awal, semua orang bisa gitu ya. Nanti makanya teman-teman stay di webinar hari ini sampai akhir.
Jadi goalku untuk webinar hari ini ada 5 teman-teman ya. Yang pertama, cara yang paling banyak dilakukan orang asing ketika mau kerja di Jepang itu kayak gimana gitu ya. Yang kedua, metode agar keterima kerja di Jepang tanpa harus ke Jepang dulu gitu ya. Yang ketiga, jalan tercepat kamu bisa kerja di Jepang. Yang keempat, cara digaji perusahaan sambil sekolah yang gratis. Yang kelima adalah bonus gitu ya. Karena kalau banyak orang yang sudah tahu cara ini, bakal cepat banget habisnya gitu teman-teman ya. Jadi cara kamu bisa dapat puluhan hingga ratusan juta, dan ini sudah proven, sudah terbukti gitu ya, dengan bahasa Jepang tanpa kamu perlu ke Jepang gitu ya. Jadi 5 topik ini akan aku bahas di webinar hari ini gitu ya. Untuk siapa webinar hari ini? Untuk kamu jika kamu kepingin kerja di Jepang dengan cara cepat. Jika kamu ingin kerja sambil dibiayain sekolah di Jepang gitu ya, yang mau cari ilmu. Yang ketiga, jika kamu ingin mendapat kesempatan yang sangat tinggi untuk diterima kerja ke Jepang gitu ya. Jadi ini cocok untuk kamu webinarnya. Jadi ini adalah kata-kata yang pengen aku awali webinar ini dengan kata-kata ini ya teman-teman ya. Bukan tentang bisa atau nggak bisa, tapi tentang mau atau nggak. Selama mau pasti ada jalan. Jadi bukan lagi pertanyaannya bisa nggak saya lulusan SMA bekerja di Jepang. Bisa nggak saya matanya minus bekerja di Jepang. Bisa nggak saya nggak pinter matematika kerja di Jepang dan sebagainya ya teman-teman ya. Selama mau pasti ada jalan. Jalan nggak cuma satu. Jadi kalau satu jalan nggak bisa, pakai jalan kedua, jalan ketiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, topik hari ini lebih ke membuka jalan yang banyak tadi, teman-teman. Oke. Jadi yang baru pertama ke webinar Pocket Nihongo ya, kenalin namaku William. Aku sudah 6 tahun ya, masuki tahun ke-7 tinggal di Osaka, Jepang ya. Osaka itu adalah kota terbesar kedua di Jepang gitu ya, setelah Tokyo. Anggapannya Osaka kayak Surabaya, Tokyo itu seperti Jakarta gitu teman-teman. Nah, singkat cerita aku berhasil lulus N1 ya teman-teman, level tertinggi bahasa Jepang gitu ya. Level tertinggi bahasa Jepang. Jadi teman-teman kalau mau kerja, kuliah, beasiswa atau apapun itu dia butuh level bahasa Jepang. Cara membuktikan kamu punya level ini adalah dengan cara kasih sertifikat ini. Kamu ikut tes, kamu dapat sertifikat, terus kamu bisa tunjukin ini. Waktu kamu melamar kerja, kuliah, beasiswa, sekolah bahasa, toko tekino, magang, dan sebagainya lah ya, intinya ya. Nah, jadi singkat cerita aku bisa mencapai level N1 dari 0 gitu ya. Dari benar-benar aku nggak bisa huruf, nggak bisa bahasanya itu dalam waktu 9 bulan gitu teman-teman. Gitu. Jadi level bahasa Jepang itu ada 5 ya, ada 5 ini ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Bagi kalian yang punya notes atau catatan boleh dicatat gitu ya, karena nanti di webinar hari ini banyak hal yang aku sampaikan gitu loh di luar PPT ya. Nah, ada 5 itu apa aja? N5, N4, N3, N2, N1. Tesnya sendiri namanya JLPT gitu ya, Japanese Language Proficiency Test. Nah, N5 itu yang paling rendah, N1 paling tinggi ya. N5 teman-teman hanya perlu menguasai sekitar 800 kosakata gitu ya, dan beberapa puluh pola kalimat aja. Tapi N1 teman-teman perlu 10.000 kosakata dan ratusan pola kalimat gitu ya. Jadi itu tes JLPT. Nah, meskipun tesnya ada 5 teman-teman enggak perlu ngambil semuanya. Teman-teman ambil sesuai kebutuhan. Oh, aku mau ngambil N2, ya udah ambilnya N2, tesnya N2 aja. Gitu. Karena JLPT setahun cuma 2 kali ya teman-teman ya, cuma di tengah tahun dan akhir tahun ya. Jadi teman-teman enggak perlu ngambil semuanya, tapi teman-teman belajarnya tetap dari 0 ya, dari N5 dulu. N5 ini yang dari 0, habis gitu selesai baru belajar N4, baru belajar N3, belajar N2, N2 selesai, yakin ambil tesnya gitu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk tes JLPT tadi setahun 2 kali. Nah, enaknya JLPT ini adalah ketika teman-teman sudah lulus, ya dapat sertifikat, itu bisa dipakai seumur hidup sertifikatnya. Seperti itu teman-teman. Jadi, nggak perlu lagi teman-teman ngambil tes yang sama untuk dapat sertifikat yang lebih baru, enggak. Ini berlaku seumur hidup sertifikatnya. Nah, seperti itu ya. Nanti JLPT bisa dicari di kota terdekat kamu ya, JLPT di mana gitu ya. Nah, untuk bisa lulus JLPT, biasanya butuh waktu berapa lama? Nah, ini kalau kita lihat pada umumnya orang-orang kalau mau belajar bahasa Jepang itu kuliah sastra gitu kan. Di kuliah sastra rata-rata N3 gitu, karena memang kurikulumnya selama 4 tahun atau 8 semester itu N3. N3 itu yang mana? Yang tengah-tengah ini. Gitu ya. Nah, tapi kalau mau kerja di kantor di Jepang itu minimal N2, teman-teman. Nah, kenapa kok ada N3? Gitu kan ya, memang tujuan sastra Jepang N3 adalah untuk bekerja di kantor yang ada di Indonesia tapi yang menggunakan bahasa Jepang
Gitu. Jadi tujuan dari sastra Jepang atau perkuliahan di Indonesia tentang bahasa Jepang adalah untuk kamu bisa kerja di Indonesia tapi yang menggunakan bahasa Jepang. Gitu. Nah, ini kita ngomongin pekerjaan profesional dulu ya, teman-teman. Nanti ada juga pekerjaan-pekerjaan lain kok, tenang aja. Ya. Nah, ini syarat minimal kerja di Jepang N2, rata-rata N2 ini ya, dari ribuan pekerjaan rata-rata mintanya N2. Oke. Gajinya rata-rata 17 sampai 300 juta, tergantung dari teman-teman bekerja sebagai apa. Nah, ini ada banyak ya, ada otomotif, ada guru, ada bookkeeper gitu ya, ada akuntansi dan sebagainya ya. Nah, ini kalau kamu mau masak nih ada chef ya. Chef itu dia sekitar 35 juta per bulan gitu ya. Ada customer service ini manager gitu ya. Kalau manager ya sekitar 80 juta. Gitu. Nah, biasanya kalau di Jepang kamu mau dari satu jabatan naik jabatan atasnya itu biasanya 2 sampai 3 tahun itu belum tentu bisa naik, tergantung kinerja kamu sih. Ya, ada yang dia lebih cepat setahun sudah naik ada yang 3 tahun sudah naik ada. Nah, makanya ketika kinerjanya teman-teman bagus, teman-teman bisa cepat naik jabatan, naik gaji gitu kan. Nah, gimana cara membuktikan kinerja kamu bagus kalau bahasa Jepang kamu masih mikir lama ketika mau ngomong gitu kan. Nah, itu dia teman-teman ya. Rata-rata mulainya gajinya dari 180.000 yen atau sekitar 20 juta teman-teman di tahun pertama mereka bekerja. Nah, tapi ini tergantung dari level perusahaannya. Perusahaan di Jepang ada 3 level, ada A atau A ya, level A, level double A atau double A, atau triple A gitu ya. Nah, triple A ini untuk perusahaan yang mereka sudah lebih dari 20 tahun berdirinya dan sudah kuat kayak Nintendo, Sony, Capcom gitu ya dan sebagainya. Kalau double A itu adalah perusahaan 10 sampai 20 tahun. Kalau yang A itu startup atau UMKM di bawah 10 tahun. Kalau kamu kerja di perusahaan yang triple A ya otomatis gaji kamu bisa lebih tinggi dari ini gitu ya. Nah, kayak contohnya temanku yang dia kerja di sebuah perusahaan otomotif terbesar di Jepang ya. Kita nggak perlu ngomong mereknya apa, teman-teman pasti sudah tahu ya. Mobil Jepang apa? Nah, ya pasti itu kan. Nah, jadi dia sebagai seorang sales, gajinya sudah 500 ribu yen ya, atau sekitar 55 juta per bulan. Nah, dibandingkan orang lain yang bekerja sebagai sales di perusahaan lain, gajinya sekitar 20 juta. Nah, kenapa kok dia bisa masuk perusahaan yang levelnya tinggi? Karena bahasa Jepangnya yang levelnya tinggi juga. Ya jago ngomong dia itu. Ya, yang menentukan kamu masuk kerja atau enggaknya cuma 3 sebenarnya teman-teman. Seleksi berkas itu cuma 10 sampai 15% aja. Sisanya wawancara sama esai. Udah. Gitu. Ya, aku ketemu temanku yang dia masuk perusahaan besar, dapat beasiswa banyak, terus masuk universitas yang keren-keren gitu ya. Kuncinya cuma pinter ngomong gitu loh. Karena mereka enggak seberapa lihat nilai rapot. Ya, enggak seberapa lihat nilai rapot. Kalau memang pekerjaannya berhubungan dengan suatu ilmu tertentu kayak matematika, itu pasti mereka punya tesnya sendiri. Enggak mungkin kamu kasih nilai rapot, mereka percaya enggak. Toh kamu lulusan dari Jepang maupun lulusan dari Indonesia, mereka enggak seberapa peduli. 95% yang kamu pelajari di kuliah itu enggak bakal kepake. Rata-rata di perusahaan Jepang kamu mulai dari nol, diajari dari nol. Makanya banyak orang dari jurusan A kerjanya B, itu banyak. Gitu. Ya. Jadi intinya adalah lancarkan bahasa Jepang, maka peluang kamu akan menjadi banyak gitu ya. Masalahnya lancarnya seberapa? Jangan cuma N5 N4 tapi targetkan N2 N1 gitu ya. Nah, ada banyak cara lain untuk bisa kerja di Jepang asal kamu tahu caranya dan mau melakukannya teman-teman ya. Jadi ini 5 topik yang akan aku bahas. Kita langsung mulai dari topik pertama, cara paling banyak dilakukan orang asing gitu ya. Mereka sekolah bahasa dulu baru kerja. Sekolah bahasa itu kamu belajar bahasa Jepang di Jepang seperti yang aku lakukan dulu dari nol gitu ya. Tapi biayanya 100 juta per tahun. Lah, kalau nggak punya duit gimana? Ya nggak apa-apa, cari beasiswa sekolah bahasa. Zamanku dulu namanya beasiswa ya cuma ada beasiswa pemerintah. Ada Mombu ya, membuka Kusho atau Max itu ya. Ada Mitsubishi, ada LPDP, itu aja yang aku tahu. 2016 ya, zamanku dulu aku berangkat. Gitu. Nah, tapi zaman sekarang udah banyak beasiswa, salah satunya beasiswa sekolah bahasa. Dan ini pun ada banyak sekolah bahasa di Jepang yang mengadakan beasiswa. Gitu. Dan ini mereka nggak lihat nilai rapot. Ya, jadi yang lihat nilai rapot cuma beasiswa pemerintah tadi. Ya, yang pemerintah yang Mombu, Mitsui sama LPDP itu pasti lihat nilai rapot kamu. Gitu. Malah kebanyakan ribuan beasiswa lain yang nggak lihat nilai rapot.
Yang dilihat apa? Bahasa Jepang kamu, esai, kenapa kamu masuk sini, sama hasil wawancara. Sudah, itu aja. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir, loh aku nggak pintar matematika, fisika, kimia. Apa hubungannya dengan kamu dapat beasiswa sekolah bahasa gitu kan? Nggak ada hubungannya. Karena bukan beasiswa dari pemerintah. Gitu kan? Nah, biasanya habis lulus sekolah bahasa di Jepang, banyak yang langsung cari kerja. Jadi lulusan SMA, sekolah bahasa, terus cari kerja. Atau lulusan S1, sekolah bahasa, cari kerja, itu banyak. Ya, nah seperti itu. Atau kamu bisa kuliah dulu gitu ya. Kuliah di Jepang dulu, baru kerja. Nah, biasanya habis dari Universitas Jepang, lebih mudah untuk cari kerja kantoran. Atau kerja secara profesional lah kita ngomongnya. Karena sudah punya nama dari Universitas Jepang. Kamu bilang, saya dari universitas ini di Tokyo, di Osaka, di Hokkaido, di Kyoto, dan sebagainya. Mereka sudah tahu. Oh, universitas yang itu toh, gitu kan. Daripada kamu bilang, saya dari ini, dari Indonesia, gitu kan. Nah, mereka belum tentu tahu Indonesia itu apa. Gitu ya. Orang Jepang kamu tanyain, saya dari Indonesia. Nah, di mana itu? Kamu tahu Bali nggak? Bali tahu, Indonesia nggak tahu. Nah, gitu. Ya. Jadi itu pertama, sudah punya nama. Kedua, universitas di Jepang itu beda dengan Indonesia. Ketika kamu mau sekolah, kuliah di Jepang, itu kamu wajib dapat kerja dulu sebelum lulus. Makanya murid-murid tahun ketiga, ya tahun ketiga akhir atau tahun keempat awal, mereka sibuk-sibuk dengan cari kerja. Karena kalau di Indonesia kan kamu lulus dulu baru cari kerja. Di Jepang itu kamu cari kerja dulu baru lulus. Nah, otomatis universitas ini mereka cari kerjasama dengan perusahaan-perusahaan agar muridnya keterima. Soalnya kalau muridnya nggak keterima kerja sebelum mereka lulus, nama universitasnya bakal jatuh. Gitu. Nah, dengan begitu kamu bisa pakai jalur orang dalam ketika kamu sudah masuk kuliah terus baru kerja ke Jepang. Kamu bisa dapat surat rekomendasi universitas namanya. Nah, surat rekomendasi lebih mudah masuk. Gitu. Dulu waktu aku ke Jepang, aku bisa dapat kerja dalam waktu cuma 3 minggu, padahal nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Itu mustahil, teman-teman. Tapi karena aku punya teman yang kerja di suatu restoran X gitu ya, dia kenalin aku bisa masuk gitu loh. Nah, seperti itu. Meskipun nggak bisa bahasa Jepang. Nah, universitas sendiri banyak beasiswanya, teman-teman. Ya, jadi tadi ada beasiswa sekolah bahasa, sekarang ada juga beasiswa universitas. Ya, beasiswa universitas adalah beasiswa yang diadakan universitasnya sendiri. Gitu. Jadi, satu universitas itu memiliki lebih dari satu beasiswa yang bisa diambil. Dan itu pun bukan hanya dari universitasnya, tapi biasanya pemerintah daerah, misalnya pemerintah Osaka mengadakan beasiswa sendiri, pemerintah Tokyo mengadakan beasiswa sendiri. Itu pun biasanya juga nitip untuk ditaruh ke universitasnya. Jadi satu universitas bisa lebih dari satu beasiswa. Gitu ya. Ada temanku yang dapat 4, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3 gitu, macam-macam. Nah, jadi beasiswa ada banyak banget, teman-teman. Dan ini tidak lihat nilai rapot ya, sekali lagi ya. Yang dilihat ya cuma tadi, esai, wawancara, sama kemampuan bahasa Jepang kamu. Lewat sertifikat bahasa Jepang itu ya. Nah, ini jauh lebih mudah karena setiap universitas Jepang punya beasiswa. Bayangkan berapa banyak universitas yang ada di Jepang. Ada ribuan, teman-teman, beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Gitu ya. Nah, universitas ada 3 nih. Ada negeri, swasta, kejuruan. Negeri memang dia kalau biaya lebih murah, cuma lebih ketat gitu ya cara masuknya. Swasta itu lebih mahal ya, tapi dia lebih longgar. Ya memang kecuali swasta yang memang dia levelnya tinggi ya. Kayak Keio, Waseda, Tokyo Institute of Technology gitu ya dan sebagainya gitu kan. Itu swasta yang levelnya top. Nah, itu sudah mahal, susah masuknya. Terus kejuruan. Ketika kamu mau menjadi seorang spesialis nih. Nah, tak sarankan kamu masuk kejuruan. Kalau universitas pada umumnya kan sama seperti Indonesia ya. Kamu ada mata kuliah umum. Jadi meskipun kamu jurusan sastra Jepang nih, kamu juga bakal belajar namanya PPKN, agama, statistika, dan sebagainya gitu ya. Nggak ada hubungannya sama jurusan kamu. Nah, tapi kalau kejuruan, ini benar-benar spesialis. Kamu masuk jurusan apa ya belajarnya tentang itu aja. Nggak ada mata kuliah umum. Nah, kejuruan ini yang biasa disebut diploma. D2 2 tahun, D3 3 tahun, D4 4 tahun. D4-nya Jepang, kalau kamu pakai sertifikat kelulusan kamu di Jepang atau di Amerika, itu diakui S1. Tapi kalau bawa pulang ke negara lain, ya itu diakuinya D4 gitu ya. Nah, kejuruan ini jurusannya banyak gitu ya. Banyak yang kamu nggak ada di Indonesia. Kayak jurusan anime itu kejuruan.
Mangga kejuruan. Game design, game planning, game programming, desain mobil, Bitcoin, robot. Nah, itu semua kejuruan. Masak itu kejuruan. Chef ya. Jadi memasak itu kejuruan. Seperti itu ya. Nah, kalau kejuruan biayanya kurang lebih sama kayak swasta. Tapi ingat, beasiswa sangat banyak teman-teman. Beasiswa universitas ya. Nah, tadi kita sudah ada 2 beasiswa. Beasiswa sekolah bahasa sama beasiswa universitas gitu ya. Ini kalau kamu mau sekolah dulu baru kerja. Oke. Nah, sambil sekolah bisa cari duit enggak? Bisa. Namanya part time kalau di Jepang. Jadi part time itu kerja paruh waktu. Kamu kan sudah tahu nih jadwal sekolahmu jam berapa sampai jam berapa. Kamu tinggal masukin, oh aku mau kerja dari jam segini sampai jam segini pulang sekolah. Besoknya aku mau kerja pagi, besoknya aku mau kerja malam. Kamu tinggal masukin, nanti kamu kerja sesuai waktu yang kamu sudah request gitu. Nah, untuk part time ini, kamu tinggal cari di Google sesuai tempat kamu pengen bekerja gitu ya. Website yang muncul yang populer itu di zamanku itu ada Baitoru atau Townwork gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak lagi, ada Banira gitu ya. Terus ada lagi saking banyaknya aku nggak hafal teman-teman. Tapi yang populer di zamanku adalah 2 ini, Baitoru, Townwork. Karena itu yang di separuhnya dimiliki pemerintah juga gitu teman-teman. Ya jadi caranya tinggal gampang ya. Ini aku bacain bahasa Indonesianya aja ya. Ini area, kamu tinggal cari area kamu di mana, jenis pekerjaan kamu apa, gajinya mau berapa gitu ya. Terus mau kerjanya sebagai part time atau mau kerja sebagai tetap kontrak atau apa gitu ya. Tinggal kamu pilih, terus kamu search gitu ya. Ketika sudah di search akan ketemu banyak banget pekerjaan gitu ya. Jadi nggak bakal habis. Bahkan orang Jepang pun sebanyak itu nggak bakal mereka habiskan ini. Ya karena pekerjaannya itu jauh lebih banyak daripada orang yang ada di situ. Gitu. Nah, jadi part time di Jepang macam-macam. Gajinya ada yang ini sekitar Rp330.000 per jam, ya per jam. Terus ada juga yang dia sekitar Rp700.000 per jam, macam-macam. Nah, kamu 1 minggu sebagai seorang siswa bolehnya 28 jam. Tapi kalau hari libur nih, misalnya libur musim panas, musim dingin, itu kan libur panjang ya, 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Kamu boleh 40 jam seminggu. Nah, makanya kalau 28 jam seminggu dengan gaji kamu UMR-nya itu sekitar Rp110.000. Nah, kamu sebulan bisa dapat 14 juta, 15 juta, 14 juta. Dengan biaya hidup paling 8 sampai 10 juta. Ya, tergantung apartemen kamu. Apartemen di Jepang 3 sampai 5 juta ada. Gitu ya. Jadi kamu semakin murah apartemen bahkan ditekan sampai 6 juta per bulan biaya hidup kamu pun bisa. Otomatis uang yang kamu tabung masih banyak. Nah, itu baru UMR. Belum kalau gaji kamu Rp330.000 per jam. Ya, Rp330.000 per 1 jam, maka 1 minggu kamu bisa dapat berapa? Ya, bisa dapat hampir 10 juta seminggu. Nah, gimana cara cari pekerjaan yang gajinya tinggi per jamnya? Ya, bahasa Jepang kamu semakin tinggi ya semakin pekerjaannya yang macam-macam. Ya, aku pernah bekerja macam-macam, teman-teman. Kalau di restoran rata-ratanya memang Rp110.000. Ya, tapi kalau restorannya lumayan high class gitu ya, yang dimana satu makanannya bisa sampai jutaan, itu bisa jadi gajinya sampai 330.000 ya, gitu. Terus ada juga guru anak kecil, ngawasin anak kecil main gitu ya. Itu aku dulu Rp250.000 per jam gitu. Terus ada juga teman-teman jadi call center gitu ya, itu sekitar 200.000 sampai 300.000 per jam. Guru bahasa Inggris orang dewasa 300.000. Tour guide, kalau tour guide itu dia per hari bayarnya. Sekitar aku dulu dapat berapa ya, aku lupa. Aku dapatnya hampir 2 juta deh. Iya 2 juta per hari gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, bentar aku cas HP ya. Oke, nah, terus berarti itu kan menentukan level bahasa Jepang. Nah, kalau teman-teman cocok dengan part-time, teman-teman lulus kuliah, tidak perlu cari kerjaan lain pun bisa. Tinggal ajukan ke manajernya yang ada di toko ya atau di tempat kamu kerja part-time itu. Mau kerja full-time di sini, tinggal ganti visa nanti. Gitu. Jadi, kamu bisa mengajukan full-time setelah lulus dari kuliah atau sekolah bahasa. Tapi kalau misalnya kamu mau ganti kerjaan, aku mau cari pengalaman baru nih, nggak mau kerja di sini terus nanti meskipun aku lulus, ya itu juga bisa. Itu juga bisa cari kerjaan di kantor gitu ya, atau di tempat lain gitu. Itu juga bisa. Oke.
Jadi itu adalah cara yang paling banyak dilakukan orang asing ketika mau kerja di Jepang, sekolah dulu baru kerja. Ya, tapi masih banyak cara lain. Bukan berarti kamu nggak sekolah di Jepang, kamu nggak bisa kerja di Jepang. Bukan, masih banyak cara lain. Oke. Yang kedua, gunakan metode ini agar keterima kerja di Jepang tanpa harus ke Jepang terlebih dahulu. Nah, gimana caranya? Oke, ya, apply kerja dari Indonesia, teman-teman. Apply kerja dari Indonesia, ya. Menggunakan website mencari kerja, ya. Website mencari kerja ini ada beberapa macam, gitu ya. Ada beberapa macam. Yang pertama ya macamnya yang dimana kamu cari websitenya, dia langsung ada list pekerjaan yang ada di sini apa aja gitu kan. Nah seperti itu. Nah atau kayak gini, ini juga list pekerjaannya seperti itu. Ya jadi teman-teman bisa pakai website pencari kerja dan ini bakal banyak banget teman-teman. Tinggal search aja di Google. Ya di Google itu nanti teman-teman search pakai bahasa Jepang ya. Kalau pakai bahasa Inggris apalagi pakai bahasa Indonesia yang nggak keluar. Nanti dia listnya banyak. Itu yang pertama ya. Ada tipe kedua website pencari kerja di mana teman-teman nggak langsung dapat semua kerjaan yang ada di Jepang itu apa aja gitu kan. Ini kan anggapannya kalau website pencari kerja itu perusahaan ngiklanin ke sini, mereka tinggal tampilin iklannya gitu kan. Nah, tapi website pencari kerja yang kedua adalah teman-teman masukin data teman-teman, data diri, email dan sebagainya gitu ya, termasuk teman-teman kenapa mau bekerja di Jepang gitu kan. Nah, setelah itu teman-teman bakal dicariin kerja sama mereka. Kalau ada yang cocok, teman-teman bakal di-email untuk langsung interview. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah dua jenis website pencari kerja. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman bisa mengunjungi website dari pekerjaan yang diminati. Udah tahu nih mau bekerja sebagai apa? Oh, aku mau bekerja sebagai game designer. Kira-kira yang butuh game designer perusahaan apa ya? Perusahaan game. Ya udah, cari seluruh perusahaan game yang ada di Jepang. Nanti di Google keluar semua, kunjungin satu-satu. Contohnya adalah Nintendo. Nah, nanti cari di websitenya itu yang namanya Sayu Joho atau Recruiting Information. Tinggal dibaca step-stepnya aja, gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah cara dimana kamu kalau sudah tahu mau kerja sebagai apa. Nah, yang ketiga adalah job fair atau setsumekai, gitu ya. Jadi bisa saat kamu di Jepang maupun di luar negeri. Nah, harusnya kamu beruntung karena ada COVID, gitu ya. 95% job fair ini dilakukan online atau lewat Zoom. Ya, ada 3 jenis job fair. Yang pertama Tandoku Setsumekai ya, diadakan setiap perusahaan. Jadi misalnya perusahaan Sony ngadakan job fair-nya sendiri, Capcom ada sendiri gitu ya, Panasonic ada sendiri dan seterusnya. Seperti itu. Lalu yang kedua ada Godo Setsumekai. Godo Setsumekai ini beberapa perusahaan jadi satu job fair. Nah, ada 2 jenis lagi Godo Setsumekai. Jadi pertama berdasarkan industri. Oh, Godo Setsumekai untuk industri IT, maka perusahaan-perusahaan dari IT nanti gabung di situ semua. Gitu. Ada yang berdasarkan daerah. Oh, daerah Osaka, maka perusahaan-perusahaan di daerah Osaka ngumpul di situ. Jadi berdasarkan daerah atau perusahaan industri perusahaan. Itu adalah Godo Setsumekai. Yang ketiga, Gakunai Setsumekai. Nah, ini kalau kamu sekolah di Jepang atau ada teman kamu sekolah di Jepang, ikuti aja Setsumekai-nya, job fair-nya. Ya, ini diadakan di universitas biasanya. Gitu. Makanya tadi aku bilang, kalau kamu sekolah di Jepang itu harus lulus dulu sebelum harus dapat kerja dulu sebelum lulus. Makanya mereka sampai mengadakan job fair seperti ini di sekolahnya. Gitu ya, teman-teman. Cara cari Setsumekai seperti apa? Nah, bisa pakai aplikasi-aplikasinya, teman-teman. Ya, ada Mynabi gitu ya. Mynabi 2023 ini untuk anak-anak yang mau kerja di 2023. Nanti ada Mynabi 2024, 2025, ada sendiri gitu. Nah, terus ada Kyaritasu gitu ya. Ada Recruito dan masih banyak lagi. Ada ryugakuse.com kemarin yang baru itu ya. Nah, caranya simple. Tinggal download aja aplikasinya, isi formulir online. Formulirnya cepat kok ngisinya. 10-15 menit selesai ya gitu ya. Tapi kalau itu kamu harus bisa bahasa Jepang karena kalau formulir ini semua full bahasa Jepang gitu. Oke. Kalau sudah, baru kamu ikutin info terupdate. Jadi dia ketika login itu langsung banyak banget event yang ada di situ. Ya, Setsumekai-nya banyak banget. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, itu adalah cara nomor 2. Gunakan metode ini agar keterima kerja di Jepang tanpa harus ke Jepang. Ya, jadi ada banyak teman-teman. Nah, yang ketiga, jalan tercepat kamu bisa kerja di Jepang, gitu ya. Nah, ini mungkin kebanyakan teman-teman sudah tahu jalan tercepatnya.
Kenapa dibilang tercepat? Ya karena dalam waktu 3-6 bulan kamu sebenarnya sudah bisa kerja di Jepang. Ada yang sampai 1 bulan gitu ya, tapi cuma ya itu beberapa orang aja gitu ya. Normalnya 3-6 bulan. Tergantung level bahasa Jepang kamu level berapa. Kalau dari 0 biasanya ya 5-6 bulan gitu. Kalau sudah level N4 gitu ya, biasanya 3 bulan gitu. Nah, ini adalah melalui LPK gitu ya, melalui LPK atau kerja sebagai magang atau Tokutegino ya. Tokutegino dan magang ini punya 14 bidang pekerjaan seperti industri gitu ya, atau kamu kerja di pabrik gitu kan, pengolahan makanan, terus ada perawat orang tua, terus ada pertanian gitu ya, pengelasan kapal dan masih banyak lagi. Nah, ini yang rata-rata semua orang bisa gitu ya, karena enggak perlu lulusan ini atau lulusan itu. Anak SMA, SMK banyaknya yang ini gitu, karena mereka nggak mau cari ribet, karena memang cepat gitu kan. Nah, jadi ini pekerjaan industri lebih tepatnya ya teman-teman ya. LPK itu lembaga pencarian kerja atau pelatihan kerja gitulah intinya. Jadi dia kayak agen yang menyalurkan kamu kerja di Jepang. Nah, ada 2 jenis, ada negeri, ada swasta. Negeri itu kamu syaratnya memang lebih ketat gitu ya. Jadi tinggi badan nggak sesuai dikit, mata minus dikit nggak boleh sudah. Tapi memang biayanya lebih murah. Murahnya itu kemarin 15-an juta, 10 juta gitu ya. Nah, LPK swasta ini memang lebih mahal, cuma lebih longgar syaratnya ya. Kayak seperti kamu mata minus itu masih boleh gitu, tapi tidak boleh tinggi-tinggi gitu kan. Dan seterusnya. Jadi untuk LPK negeri sama swasta ini bedanya di harga. Harganya lebih murah negeri, kalau swasta bisa 20, 30, 40 juta itu bisa. Tapi juga beda di syarat juga. Syaratnya lebih longgar swasta. Gitu. Nah, untuk LPK sendiri ada 2 jenis gitu ya. Kamu LPK yang kamu belajar bahasa Jepang sekaligus pemberangkatannya gitu ya. Atau yang cuma pemberangkatannya doang. Nah, makanya aku sarankan kamu bisa bahasa Jepang dulu, karena ketika kamu bisa bahasa Jepang, kamu bisa cari LPK yang cuma pemberangkatan doang. Bisa hemat puluhan juta teman-teman dari belajar bahasa Jepang. Karena memang belajar bahasa Jepang itu harusnya nggak sampai puluhan juta. Bahkan sampai 1 juta pun harusnya enggak gitu loh. Gitu. Seharusnya ya, seharusnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu ada dua jenis LPK lah. Tapi kalau LPK kan butuh modal banyak. Nah, tujuan aku ikut webinar ini adalah gimana caranya aku nggak pakai modal gitu kan. Bisa. Namanya LPK tanpa modal ya. Bukan namanya ya, tapi ini adalah sebutan yang aku sebut lah. Ya, jadi LPK yang nggak pakai modal adalah LPK yang menggunakan dana talangan. Di mana kamu dibayarin dulu ya sama LPK-nya. Habis gitu kamu tinggal cicil ketika kamu sudah gajian di sana. Ya. Jadi kamu dibayarin semuanya dulu di awal, terus nanti tinggal dicicil. Nah, cicilannya ini nggak lama kok teman-teman. Gaji kamu kalau di sana itu sekitar 20-22 juta. Gitu ya. Kamu 22 juta sudah dapat asrama atau tempat tinggal. Berarti 22 juta cuma buat makan doang. Nah, buat makan dan sebagainya itu paling ya ini tergantung ya, karena ada perusahaan yang ngasih tempat tinggal, ada yang kamu ada asrama tapi tetap dimintain biaya bulanan itu tetap ada, tapi enggak mahal, paling 2 juta, 3 juta gitu. Nah, anggaplah dari 22 juta ini kamu pakai 10 juta lah, sama jalan-jalan dan belanja dan sebagainya ya, sama makan, belanja, jalan-jalan, tempat tinggal, listrik dan sebagainya itu, anggaplah paling mahal 10 juta ya, ya meskipun bisa ditekan jadi 5 juta ya pada umumnya. Nah, kamu kan masih punya 12 juta teman-teman, 12 juta kamu dibuat cicilan, itu paling cicilan sebulan itu 6 jutaan. Nah, berarti kan kamu masih punya 6 juta lagi untuk ditabung. Gitu. Nah, itu pun kalau cicilan, kamu hanya sampai bulan ke-6 biasanya. Ada yang temannya Edward itu 3 bulan lunas sudahan. Gitu. Seperti itu teman-teman, pakai dana talangan. Lah, tapi kan kalau dana talangan tetap aja aku bayar dan itu mahal gitu kan. Ya nggak apa-apa, pakai jalur mandiri teman-teman. Jalur mandiri itu anggapannya kamu nggak bayar untuk biaya ini penyalurannya. Anggapannya kamu cuma bayar untuk tarif resmi kayak bayar visa gitu ya, BPJS gitu kan, terus kamu bayar medical check up gitu kan, dan sebagainya kayak biaya tes. Ini kan semua dari pemerintah, jadi bayarnya resmi. Nah, kalau bayar resmi dengan metode mandiri, ya kamu berangkat sendiri, itu kamu cuma habis 2,7 juta rupiah, 2 juta saja, ya 2,7 lah. Karena visa itu setauku yang terakhir 300 ribuan, BPJS 900 ribuan gitu ya. Medical check up juga 900 ribuan, terus sisanya ya kayak biaya-biaya tes, psikotes, dan sebagainya yang diminta sama perusahaan gitu lah.
Lah tapi kalau misalnya kamu butuh bimbingan untuk wawancara gitu ya, bimbingan step by step mana aja biar nggak bingung ya. Nanti kita bisa bantu kok, tenang aja ya. Mungkin nggak sampai kayak LPK lah intinya teman-teman ya. Tapi itu nanti urusan nanti ya. Jadi kita fokus ke cara kamu bekerja Toko Tegino atau magang ini ya, di mana ada 14 bidang itu kamu bisa lewat LPK atau mandiri. Intinya seperti itu teman-teman. Ya. Nah, itu adalah jalan tercepat kamu bisa kerja di Jepang karena dalam waktu ya cuma 3 bulan, 6 bulan gitu ya, tergantung level bahasa Jepang kamu. Kalau kamu sudah punya N4, ya 3 bulan bisa. Kalau kamu masih dari nol, ya 6 bulan biasanya. Karena belajar bahasa sampai N4, ya itu bisa 1 bulan, bisa sampai 3 bulan. Tergantung dari seberapa sering kamu belajar, gitu kan. Kalau kamu belajarnya cuma, katakanlah 30 menit sehari, ya itu biasanya paling 3 bulan, gitu kan. Tapi kalau kamu belajarnya 1 jam setengah gitu per hari gitu kan, itu biasanya 1 bulanan seperti itu ya. Nah, jadi topik nomor 4, cara digaji perusahaan sambil disekolahin gratis gimana caranya. Oke, dengan beasiswa perusahaan teman-teman. Beasiswa perusahaan ini adalah dimana kamu disekolahin sama perusahaan tapi sambil kamu sekolah kamu kerja di perusahaan itu gitu. Beasiswa perusahaan ada banyak banget teman-teman. Nah ini contohnya Asahi Shimbun, perusahaan terbesar, koran terbesar di Jepang ya. Ini dia tulisnya minimal N5, tapi saingan kamu rata-rata N2, N1. Makanya ketika kamu ambil beasiswa perusahaan pun minimal tak sarankan N2. Bukan kalah di syarat, tapi kalah di saingan gitu ya. Nah, itu kan eman banget. Jadi minimal N2, N3. N3 masih oke lah ya untuk kalau Asahi Shimbun ya. Tapi tak sarankan N2 teman-teman, karena pasti saingan kamu N2, N1. Gitu. Nah, ini beasiswa perusahaan ini ada banyak. Rata-rata kebanyakan perusahaan punya beasiswa. Ya, ada Asahi Shimbun gitu ya. Nah, ada Ajinomoto, ada Itoen, terus ada juga Uniqlo untuk fashion gitu ya. Terus ada juga apa namanya? Kalau otomotif kemarin ada Mercedes-Benz, Honda, Toyota gitu kan. Bahkan Toyota ini sampai punya kuliahnya sendiri. Gitu, sampai ada universitasnya sendiri gitu kan. Nah, terus ada juga Yakult, Gatsby, macam-macam. Perusahaan beasiswanya banyak banget. Banyak banget, ada ratusan bahkan ribuan, teman-teman. Nah, tapi kamu search-nya dalam bahasa Jepang. Kamu search di Google, beasiswa perusahaan di Jepang, gitu kan. Nah, tapi dalam bahasa Jepang. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang keluar ya paling Asahi Shimbun sama Ajinomoto. 2 ini aja. Nah, gitu. Jadi beasiswa perusahaan ini macam-macam. Ada yang maksimal usianya 26 tahun, ada yang 35 tahun. Kalau beasiswa universitas tadi kan nggak ada batas usia. Beasiswa sekolah bahasa juga nggak ada batas usia. Tapi kalau beasiswa perusahaan, pemerintah itu ada biasanya. 26 tahun, 35 tahun gitu kan. Seperti itu. Nah, itu adalah beasiswa perusahaan di mana kamu disekolahin tapi kamu sambil kerja. Tapi enaknya adalah ketika kamu kerja, kamu dapat gaji pertama, 15 jutaan per bulan. Ya. Kamu dapat tempat tinggal gratis. Sama kamu dapat biaya sekolah gratis. Dan setelah kamu lulus dari sekolah itu, kamu nggak harus kerja sama perusahaan itu lagi. Kamu bebas, kamu mau sekolah lagi boleh, kamu mau cari kerja lain boleh, terserah kamu. Kamu pulang Indonesia pun boleh. Nggak ada ikatan sama sekali. Nah, itu dia. Ya. Itu adalah cara digaji perusahaan sambil disekolahin gratis, teman-teman. Ya, macam-macam, ada yang S1, ada yang S2, perusahaannya pun macam-macam industrinya. Jurusannya tergantung industri perusahaan. Kalau kamu Toyota ya pasti dia ke otomotif gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, ini terakhir bonus gitu ya. Cara kamu bisa dapat puluhan hingga ratusan juta dengan bahasa Jepang tanpa ke Jepang. Dengan freelance gitu ya. Freelance ini kamu kerja di mana aja, secara online gitu ya, harus bisa bahasa Jepang minimal N2, kerja kapan aja sesuai ketersediaan waktu gitu ya. Gaji ini tergantung project yang kamu ambil, 20 sampai 100 juta rata-rata gitu ya, berdasarkan pengalaman. Nah, freelance ini macam-macam gitu ya, atau kita bisa sebut ini sebagai WFH gitu ya. Freelance ini bedanya dengan WFH adalah kalau WFH kamu terikat kontrak. Ya, kamu kerja bulanan, dibayar bulanan. Kalau freelance adalah kamu terikat project. Selesai satu project, kamu cari project lain gitu kan. Nah, tapi dua-duanya sama-sama kerja secara online. Nah, kita bahas yang WFH dulu. Work from home gitu ya. Nah, macam-macam. Ada yang
skill ada yang non skill. Skill itu maksudnya ya kayak IT, itu kan kamu harus punya skill programming gitu ya, atau kamu desain harus punya skill desain gitu kan. Nah, kalau yang skill ini yang di atas. Nah, contohnya IT. Ada yang 60 sampai 55 sampai 88 juta rupiah. Ada yang 66 sampai 110 juta rupiah gajinya per bulan. Ada yang 50 sampai 100-an juta rupiah per bulan. Ada yang 60 sampai 100 jutaan per bulan. Nah, itu untuk IT. Desain nanti ada lagi ya. Desain sekitar 50, 40 itu pun ada. Gitu. Nah, tapi kalau aku nggak punya skill apa-apa, aku cuma bisa bahasa Jepang, gimana? Ya nggak apa-apa, asalkan kamu punya wifi sama laptop, kamu bisa bahasa Jepang. Kamu bisa kerja-kerja yang dia nggak terlalu butuh skill. Karena rata-rata pekerjaan di Jepang, kamu diajarin dari nol. Gitu teman-teman. Ya. Contohnya adalah ini. Ya ini ada gaji 40 sampai 66 juta gitu ya. Ada yang 20 sampai 33 juta per bulan kalau dirupiahkan gitu ya. Ini bekerja adalah data input gitu ya. Data input itu kamu dikasih data, kamu tinggal input gitu ya sesuai kebutuhan perusahaan. Ya ini kan kalau ini kan cuma butuh laptop sama wifi aja gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini kerjanya di bagian marketing. Loh, aku tahu dari mana kalau ini nggak butuh skill? Ada tulisannya. Kamu nggak ada pengalaman pun oke. Ya kan? Ada tulisan Mikekeng loh. Mikekengnya artinya kamu nggak perlu pengalaman apa-apa. Berarti kan intinya kamu nggak perlu tahu apa-apa kan? Karena bakal diajarkan di sini. Dan dia pertegas dengan cara ini. Biasanya ada tulisan kamu di training dari nol. Gini ya, ada Kenshuari. Nah, Kenshu ini berarti kamu di training dari nol. Nah, ini pun juga seperti itu. Nah, ini kalau ini data input, kalau ini marketing gitu ya. Seperti itu. Dan masih banyak pekerjaan seperti ini, teman-teman. Masih banyak banget. Gitu. Nah, itu tadi tentang pekerjaan work from home. Nah, atau kamu juga bisa kerja sebagai translator. Translator kalau mereka full time di Jepang itu rata-rata 50 jutaan rupiah per bulan. Nah, paling rendah itu 27 juta rupiah. 28 lah. Kalau paling tinggi bisa sampai 80 juta rupiah per bulan. Gitu ya. Nah, dan kamu juga bisa freelance ya. Translator ada juga yang freelance gitu ya. Ada voice actor juga kalau kamu jago ngomong bahasa Jepang dan sebagainya. Nah, ini kalau Jepang Inggris, Jepang ke bahasa Inggris ini $30 per ini ya, per jam, per hour itu ya. Berarti sekitar 450 ribu rupiah. Kalau ini ada yang sekitar 750 ribu rupiah per jam. Kalau ini Jepang Indonesia sekitar 300 ribu rupiah per jam. Nah, itu per jam atau berdasarkan per ini per kata. Ada yang dia masangnya 500 kata $5. Berarti 500 kata ini kan ini Jepang Indonesia ya. From and to English Japanese bahasa Indonesia. Berarti kan Jepang Indonesia bisa. Berarti dia pasangnya 500 kata itu sekitar satu halaman A4 ya. Itu 75 ribu rupiah. Nah, satu halaman A4 ini ya paling 10 menit selesai lah translate-nya ya. 10 menit, 15 menit selesai translate. Kamu dapat 75 ribu. Nah, kalau Jepang Inggris memang lebih mahal bayarannya. Jadi dia 100 kata paling cuma satu paragraf gini, 3 menit, 5 menit selesai. Itu kamu dapat 75 ribu. Makanya kalau level bahasa Jepang kamu N2, N1 itu gampang banget seperti ini teman-teman. Dan temanku pun dulu juga dia sempat kerja freelance ya. Dia ngambil project sekali ngambil 20, 30 gitu ya. Sebulan kalau dia males-malesan cuma kerja ya paling 4 jam sehari, sebulan cuma kerja 5-6 hari gitu ya, seminggu ya. Itu dia dapat 20 juta. Tapi kalau rajin, dia dapat $7.000 atau sekitar 105 juta rupiah. Gitu. Nah, ini adalah project. Dan ini bisa di website luar. Kalau di luar negeri, websitenya Upwork, ada Fiverr gitu ya. Atau di website Jepang langsung. Gitu. Itu banyak freelance gitu. Ya. Nah, itu adalah cara nomor 5, teman-teman. Cara kamu bisa dapat puluhan hingga ratusan juta dengan bahasa Jepang tanpa ke Jepang. Gitu ya. Oke, jadi kita review dulu. Topik nomor 1 tadi kita bahas apa? Sekolah dulu baru kerja gitu ya. Ada 2, sekolah bahasa atau sekolah universitas gitu ya. Dan itu pun bisa beasiswa perusahaan, beasiswa universitas atau beasiswa sekolah bahasa gitu ya. Topik nomor 2 kita bahas apa? Website pencari kerja, job fair gitu ya dan sebagainya. Yang ketiga, jalan tercepat ya pakai magang atau Tokutegino gitu ya. Karena syarat bahasa Jepangnya pun cuma N4 gitu ya. Nah, ini bisa lewat LPK maupun mandiri
ya secara mandiri kamu ke Jepang. Keempat, cara digaji perusahaan sambil sekolahin gratis, kamu belajar tentang beasiswa perusahaan. Ada banyak, ada ratusan bahkan ribuan, gitu ya. Yang kelima, work from home atau freelance, bisa salah satu, gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi intinya adalah lancar bahasa Jepang. Mau kamu sekolah dulu baru kerja, apply dari Indonesia, LPK maupun beasiswa perusahaan, tetap perlu lancar bahasa Jepang, teman-teman. Tadi ada 5 level bahasa Jepang ya. Kita cek dulu, apa yang bisa dilakukan dengan N5. Kamu bisa nambah portofolio sama beasiswa perusahaan. Meskipun aku nggak sarankan meskipun kamu punya N5 langsung apply beasiswa perusahaan, enggak. Tapi minimal N2 atau N1. Makanya aku tetap tulis beasiswa perusahaan di N2 atau N1. Karena saingan kamu N2 atau N1. Nah, N4 kamu bisa magang. Ya, magang itu bisa N5 juga, bisa N4. Tapi selain magang bisa yang namanya visa Tokutegino. Jadi bedanya magang sama Tokutegino cuma di visanya. Visanya Tokutegino kamu diperlakukan seperti orang Jepang ya, ada cuti, terus ada libur gitu kan. Maksudnya libur yang hari besar dan sebagainya ya. Maksudnya visa orang Jepang sama Tokutegino itu nanti sama setara gitu loh. Terus ada kayak gajinya pun lebih tinggi yang Tokutegino gitu kan. Nah, itu nama visanya ya Tokutegino namanya. Tapi pekerjaannya tetap 14 bidang tadi. Nah, itu N4. Terus N3, kamu bisa dapat semua yang di N4, plus kamu bisa apply untuk kerja perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Makanya anak-anak sastra Jepang kan nomor 1 ini. Gitu. Karena mereka kurikulumnya N3 sampai 4 tahun. Nah, N2 kamu bisa lakukan yang kamu lakukan di N3, plus kamu bisa kerja di Jepang gitu ya, sebagai profesional. Visanya visa profesional, bukan Tokutegino, bukan magang, bukan student, tapi profesional gitu. Terus kamu juga bisa freelance. Nah, N1 sama seperti yang kamu bisa lakukan di N2, hanya saja kesempatan kamu jauh lebih tinggi. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, jadi bagaimana agar bisa mencapai level tersebut? Nah, macam-macam. Bisa lewat buku bahasa Jepang gitu ya. Totalnya 10 jutaan gitu ya kalau dihitung-hitung dari pengalaman. Karena ini nanti totalnya ada, kalau buku yang aku punya itu 200 lebih buku. Itu sampai 20 juta lebih gitu ya. 217 buku rasanya. Kemarin waktu aku packing di Indonesia itu ya. Kan bukunya harus dihitung ya. Biar nggak kena bea cukai kan kita harus lapor ke KJRI kan. Kita harus tahu ini berapa banyak barang yang dikirim. Apa aja. Nah, itu kemarin aku hitungin bukuku ada 217. Untuk buku bahasa Jepang dari 0 sampai N1 ya. Bahkan di luar itu pun ada kayak buku untuk cara orang Jepang belajar bahasa Jepang gitu ya, dan macam-macam. Kalau N5, N4, N3, N2, N1 itu kan cara orang asing belajar bahasa Jepang kan. Nah jadi kalau buku rata-rata 10 juta lebih gitu ya. Karena harga buku itu kalau lokal 150.000, kalau import 250.000 gitu ya. Tapi kalau kamu cari di Tokped bisa 400 sampai 800.000. Import ini maksudnya kamu datang ke Jepang langsung gitu ya, beli bukunya. Ini butuh waktu rata-rata kalau orang belajar dari buku aja itu 8 sampai 10 tahun. Nah, kalau kursus 5 sampai 8 tahun ya. Ini pun rata-rata N2. Kursus di Indonesia rata-ratanya N3, ada yang N2 tapi N1 jarang banget gitu. Nah, ini kalau dianggap 100 sampai 150.000 per pertemuan itu habisnya sekitar 160 juta untuk 5 tahun sampai 8 tahun. Nah, kalau universitas, Universitas Sastra Jepang rata-rata 60 juta per 4 tahun gitu ya. Dia N3. Terus kalau sekolah bahasa 150 sampai 200 juta selama 2 tahun gitu ya. Itu mereka ngajarkan sampai N1, tapi tidak dijamin kamu bisa lulus N1 karena dari angkatanku 250 orang. 250 orang itu cuma dapat 10 orang yang lulus N1, termasuk aku di dalamnya gitu ya, yang ketiga lah ya, masih ada orang-orang yang lebih jago lagi. Nah, tapi itulah kenapa kok aku bisa lulus N1, karena dulu aku selain dari sekolah bahasa, aku nambah buku. Ada 200 lebih buku yang aku tambah. Ya, tapi hasilnya lama dan berdarah-darah, teman-teman. Seperti itu. Ya. 9 bulan itu berdarah-darah banget gitu ya. Pagi, siang, sore, malam 16 jam sehari belajar. Di sekolah dan di luar sekolah. Gitu. 16 jam sehari. Enggak sih, paling enggak sampai 16 jam karena aku masih ada kerja 4 sampai 5 jam sehari ya. Kalau di total pokoknya aku bangun jam 7 ya, bangun jam 7 itu tidur jam 11 atau jam 12 malam. Terus bangun lagi gitu.
Oke, jadi pokoknya itu adalah perjalanan yang berdarah-darah, teman-teman. Nah, ya itu sekilas tentang bahasa Jepang. Nanti aku bakal kasih kamu solusi gimana caranya nggak seberdarah-darah itu gitu ya. Belajar dikit tapi hasilnya banyak, gimana caranya? Ngapain belajar banyak tapi lupa-lupa lagi gitu kan? Dan hasilnya kadang-kadang dikit. Yang ingat dikit doang gitu kan, buat apa? Nah, jadi sejauh ini kamu sudah ada beberapa metode untuk bisa kerja di Jepang ya. Jadi nggak perlu kamu galau lagi. Kamu mau ikut metode yang mana gitu ya. Nah, nanti silakan kamu pikirkan terus buat plan-nya gitu kan. Nah, oke. Nah, sebelum kita masuk sesi tanya jawab ya, mungkin ada beberapa dari kamu yang berpikir nih, oke, jadi semangat nih, pengen bisa kerja di Jepang. Tapi kalau belajar bahasa lagi kan butuh waktu yang lama, butuh biaya puluhan juta untuk bisa sampai level yang dibutuhkan. Enaknya gimana gitu kan? Ya memang benar teman-teman, kadang-kadang waktu orang mau kerja di Jepang, ya belajar bahasanya itu lama, kerjanya cuma sebentar. Ya belajarnya bisa sampai 8 tahun, bisa sampai setahun, 2 tahun, bisa sampai hitungan tahun gitu loh. Ngapain sampai hitungan tahun kalau bisa dalam hitungan bulan gitu ya. Nah, jadi gimana solusinya? Nah, kamu beruntung yang ikut webinar hari ini ya, karena kamu akan aku undang ke Pocket Nihongo VIP membership gitu ya, di mana kamu cukup bayar satu kali untuk VIP membership ini, kamu sudah diperlakukan VIP ya. Dalam kata lain, kamu cukup bayar satu kali, kamu bisa belajar di Pocket Nihongo seumur hidup gitu. Nah, ini dalam rangka kita road to grand launching gitu ya. Aplikasi kita sudah kemarin approve di Play Store gitu ya. Tinggal untuk ininya apa namanya? App Store-nya ya, tinggal untuk iOS-nya. Dan bentar lagi akan grand launching dalam waktu beberapa minggu atau 1-2 bulan lagi gitu ya, teman-teman ya. Masih ada beberapa waktu lah intinya ya. Nah, tapi kita mau mengadakan event, kita membuka VIP membership cukup bayar satu kali untuk seumur hidup gitu ya, untuk teman-teman yang ada di sini sekarang gitu. Nah, jadi teman-teman belajarnya lewat apa? Untuk sekarang lewat website gitu ya. Tapi ketika nanti aplikasinya jadi, teman-teman juga dapat fitur aplikasi ini tanpa bayar tambahan, karena kamu cukup bayar satu kali bisa mengikuti program Pongo apapun itu ya, update 1, update 2, update ketiga, update keempat gitu ya. Nanti secara gratis. Gitu ya. Anggapannya cukup satu kali saja. Oke. Sayang sekali slot ini terbatas gitu ya, teman-teman. Jadi nggak mungkin kita bantu semua yang ada di webinar hari ini gitu. Oke, apa aja yang bakal kamu dapatkan di Pongo VIP membership ini? Yang pertama, nggak perlu bingung belajar dari mana, karena sudah ada materi lengkap dari 0 sampai N1 gitu ya, untuk kamu. Ya materinya ini sudah lengkap, kamu sudah diajarin kosakata, ya bagi yang belum tahu huruf ya diajari huruf dulu, kosakata, pola kalimat gitu ya. Dan setiap kosakata yang ada di Pocket Nihongo, kita kasih contoh penerapan dan keseharian. Kan biasanya kosakata itu cuma diajarkan kosakata ini artinya apa gitu ya, kosakata ini artinya apa. Nah, nanti akhirnya kamu nggak bisa menggunakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu belajar kosakata lain yang artinya sama juga, lah pakai yang ini atau yang itu. Makanya setiap kosakata yang ada di Pocket Nihongo gitu ya, itu dikasih contoh penerapan dalam kesehariannya gimana. Jadi sehingga kamu bisa langsung tahu. Waktu ngomong nggak perlu mikir terlalu lama. Oh ini kalau di situasi ini ngomongnya ini. Situasi itu ngomongnya itu. Meskipun artinya sama. Kamu ngomong ke siapa, di mana, kapan, dan situasinya apa, itu bisa jadi kosakata yang kamu gunakan beda. Nah, jadi materinya lengkap dari 0 sampai N1 gitu ya. Terus nggak perlu mikir lama ketika mau ngomong, baca, tulis maupun dengar dalam bahasa Jepang gitu ya. Sama kayak orang belajar matematika, ada yang hitungnya cepat, ada yang hitungnya lambat. Cuma gara-gara apa? Nih, yang hitungnya cepat karena dia sudah banyak jam terbang, latihannya sudah banyak, sampai waktu mau hitung nggak pakai mikir lagi. Nah, latihan soal dari 0 sampai N1 di Pocket Nihongo ada puluhan ribu, teman-teman. Ya, untuk kamu, agar kamu ketika mau baca, ngomong, dengar, tulis, itu nggak pakai mikir lagi. Saking banyaknya latihan. Sama kayak waktu kamu mau belajar nyetir ya. Nyetir awal-awal masih mikir, wah ini apa dulu yang dipencet ya, gitu. Lama-lama, nyetir sambil main HP juga bisa. Ya, kayak mamaku itu sudah nyetir 10 tahun, gitu ya. 10 tahun lebih, ya enggak sih, enggak. Lebih dari 20 tahun ya, waktu aku kecil masih TK gitu ya. Sekarang sambil main HP, teman-teman. Enggak pernah sekalipun dia bermasalah waktu nyetir. Gitu ya. Jadi
latihan soal digunakan agar kamu mengurangi waktu berpikir kamu ketika kamu membaca, ngomong, tulis, dan kamu mendengar dalam bahasa Jepang. Masa kamu masih baca satu-satu, masih mikir ini apa ya bacanya, artinya apa ya? Nah, nggak ada lagi kayak gitu. Makanya kita punya latihan soal sebanyak itu. Oke, lancar bahasa Jepang seperti orang Jepang. Kenapa? Karena kamu dapat kurikulum langsung dari Jepang. Nggak ternilai, teman-teman, harganya. Karena yang kamu dapatkan itu sama seperti yang aku dapatkan di sekolah bahasa. Kamu dapat semua yang aku dapat di sekolah bahasa, plus ratusan buku yang sudah aku beli di Jepang. Itu dijadikan referensi untuk kita membuat program di Pocket Nihongo ini. Gitu. Terus nggak perlu khawatir kalau bingung gitu ya. Jadi kamu sudah dapat materinya, sudah dapat latihan soalnya, tinggal dikerjakan sesuai waktu kamu sendiri. Nggak perlu janjian sama guru, nggak perlu apa. Itu sudah semua milik kamu gitu kan. Kalau bingung gimana gitu kan kita belajar sesuai waktu kita sendiri, mau belajar malam boleh, pagi boleh, tinggal buka materinya aja. Kalau bingung ya tanyakan di grup itu ada senseinya, ada gurunya, teman-teman, kamu bisa tanya langsung, jadi jangan khawatir gitu ya. Terus nggak perlu pusing untuk ngulang materi gitu ya, karena ada ownership pass gitu ya, ownership pass. Jadi apalagi kamu VIP membership ya, jadi apa yang kamu sudah miliki ya jadi milik kamu seumur hidup, intinya seperti itu. Jangan takut gagal JLPT karena ada tryout-nya juga ya. Tryout ini dibagikan ya sesuai standar kurikulum Jepang dan dibuat lebih sulit agar ketika kamu tes yang sebenarnya itu jadi mudah. Banyak murid Pongo yang mereka bilang, loh sensei ini jauh lebih mudah kemarin saya tes ini N4, N3 gitu ya. Karena memang tryout di Pocket Nihongo dibuat lebih sulit. Itu tujuannya, teman-teman. Agar kamu yakin kamu bisa lulus. Ya, JLPT cuma setahun 2 kali. Masa ada waktu untuk nggak lulus sih? Nah, itu kan. Gitu. Terus, bagi kamu yang daftar hari ini juga ya, sebelum slotnya habis ya, kamu akan dapat bonus spesial, teman-teman. Apa aja isi bonusnya? Nggak perlu galau kalau masih ada yang bingung bertahun-tahun kemudian, ya namanya VIP membership ya, kamu dapat lifetime support, teman-teman ya. Kamu bisa tanya kapanpun, meskipun ya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun masih bisa ya. Bukan hanya belajar bahasa Jepang, tapi dapat akses informasi yang nggak banyak orang tahu. Ini adalah Pongo Next ya. Pongo Next ini adalah salah satu fitur di aplikasi Pocket Nihongo yang akan grand launching nanti ya. Yang begitu kamu juga dapat. Nah, fiturnya ini isinya ada 3, teman-teman. Pertama, webinar-webinar yang harusnya berbayar bagi orang lain itu bisa kamu dapatkan recordingnya secara gratis gitu ya. Yang kedua ada video series. Video seri ya, itu ada seri-seri macam-macam, seri wawancara di Jepang, seri cara tata krama di Jepang dan sebagainya. Ya, kita buat seperti seri 1, seri 2, seri 3 gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kamu bisa dapat database. Ya, database itu nanti ada list beasiswa, perusahaan sama kuliah di Jepang. Kamu nggak perlu bingung-bingung lagi cari beasiswa yang mana yang cocok ke kamu, kuliah yang mana yang cocok, perusahaan mana yang cocok. Kita kasih semua lengkap di situ, teman-teman. Itu dalam Pongo Next, salah satu fitur di aplikasi Pocket Nihongo yang akan segera launching nanti. Gitu. Ya. Meskipun tadi aku bilang aplikasinya sudah kita berhasil dapat izin di Play Store atau App Store ya, App Store belum. Itu teman-teman jangan download dulu ya, tolong jangan download dulu. Karena itu memang belum grand launching gitu ya. Fiturnya baru akan diperlengkapi. Kita lagi ngurus izinnya dulu. Gitu. Oke. Terus kamu juga nggak perlu bingung saat mau magang, kuliah, beasiswa, kerja maupun sekolah bahasa. Kamu dapat bimbingan khusus member eksklusif gitu ya, member VIP apalagi. Ya, member VIP. Jadi kalau kamu mau, saya mau sekolah bahasa di Jepang, gimana ya cara kontaknya ya? Kita bisa kasihkan koneksi. Kita punya koneksi lebih dari 32 sekolah bahasa di Jepang gitu ya. Sensei, saya mau kerja sebagai ini. Ada nggak ya? Oh ya, bisa. Ini koneksinya ke sini gitu. Jadi kita bisa salurkan ke partner-partner Pocket Nihongo. Gitu ya. Nah, terus update fitur Pocket Nihongo ke depannya secara gratis gitu ya. Kamu dapat fitur A, fitur B, fitur C itu gratis. Nggak perlu khawatir. Terus kamu juga bisa contek pengalaman orang yang sudah di Jepang dengan free Pongo Talks. Pongo Talks ini adalah webinar berbayar secara live gitu ya. Dimana kita ngundang narasumber, teman-teman. Kamu bisa masuk secara gratis yang biasanya harusnya membayar, kamu gratis. Gitu. Sampai seterusnya kita mengadakan webinar ini gitu loh. Dan ini memang kita rencana memang mengadakan rutin. Ya, rutin bulan ini aja kita di Oktober kita mau ngadakan 3 gitu ya. Di November kita ngadakan 4 gitu ya, dan seterusnya. Nanti rutin terus gitu loh.
Terus gak perlu bingung mau ngomong apa di situasi sehari-hari. Nah, kelemahan orang waktu belajar bahasa Jepang, ngomongnya lama. Ngomong apa ya di sini? Kalau mau beli ini ngomongnya apa ya? Kalau mau ke sana ngomongnya apa ya? Mau tanya jalan ngomongnya apa ya enaknya ya? Masih ribut ngomong ini dan itu gitu ya. Nah, daripada kamu ngomongnya mikir lama, orang yang dengerin kamu juga nggak ngerti nantinya. Kamu akan dapat free recording Pongo Workshop gitu ya. Dimana Pongo Workshop ini tujuannya adalah untuk sesi interaksi live gitu ya, dimana mereka langsung praktek ya, murid-murid itu langsung praktek. Dan kamu dapat free recordingnya teman-teman ya, bagi kamu yang join VIP ini gitu. Nah, total nilai yang kamu dapatkan 9,6 juta rupiah lebih teman-teman ya, lebih. Kalau misal Pocket Nihongo VIP membership bisa membantumu mencapai level tertinggi dalam bahasa Jepang kurang dari setahun, apakah worth it? Membantumu hemat puluhan hingga ratusan juta, apakah worth it? Bisa kuliah atau kerja di Jepang, apakah worth it? Gitu ya. Lancar bahasa Jepang tanpa takut lupa lagi, apakah worth it? Ya. Lancar ngomong tanpa mikir lama, apakah worth it? Ya. Membantumu mencapai mimpimu selama ini, meskipun kamu dari nol, kamu mau kuliah di Jepang, mau kerja di Jepang, sebenarnya kurang dari setahun itu waktu yang sangat cukup. Jangan membuang waktu lebih dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, gitu ya. Setahun masih oke lah ya, tapi kalau lebih dari 2 tahun, apalagi 4 tahun, sampai 5 tahun, 6 tahun, wah, terlalu lama sih teman-teman. Gitu. Eman, ya. Nah, jadi aku punya 2 pilihan, buat semurah mungkin agar bisa menjangkau lebih banyak orang, atau pilihan kedua dengan harga lebih tinggi, ya meskipun nggak sampai 1%-nya dibandingkan kamu beli ratusan buku kayak aku, ya khusus bertahun-tahun ikut sastra Jepang maupun sekolah bahasa gitu ya, sampai 100 juta per tahun. Tapi bisa menaikkan value jauh lebih tinggi untuk membantu kamu lebih fokus. Ya, jadi sekarang kamu bisa ngerti nih, kenapa kok meskipun 9,6 juta pun masih tawarannya sangat bagus ketika kamu dapat itu semua. Tapi bagi kamu yang hadir webinar hari ini, kamu bisa dapatkan semua tadi hanya untuk 1,199 juta rupiah saja. Gitu ya, 1,199 juta rupiah saja, satu kali bayar seumur hidup. Udah dapat itu semua, kamu bisa akses seumur hidup. Gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi khusus hari ini kamu bisa langsung ketik promo.pocketnihongo.id/VIP kerja. Kode vouchernya Pongo VIP ya. Nanti kamu ketika ketik website ini, kamu tinggal daftar sekarang, terus kamu tinggal isi nama, WA, email, masukkan kode voucher gitu ya. Ini setelah itu kamu akan tinggal diminta selesaikan pembayaran aja gitu. Ya, jadi berlaku 1 kali 24 jam selama slot masih ada. Ya, setelah kamu pembayaran kamu selesai gitu ya, kamu akan dikasih semua akses tadi itu 1 sampai 2 kali 24 jam gitu ya setelah pembayaran. Seperti itu. Oke. Slotnya berapa? Slotnya terbatas teman-teman ya. Jadi sistemnya dalam VIP membership kita cuma mau membuka untuk 3 periode. Periode pertama ya dengan slot terbatas harganya 1,99 juta. Nanti periode kedua naik harga lagi, periode ketiga naik harga lagi. Nah, sekarang kita masih berpikiran harga berikutnya di angka yang dicoret ini 3,9 juta ini. Gitu. Nah, jadi jangan sampai kamu nunggu slotnya habis, dia masuk periode berikutnya naik harga. Gitu. Tapi kamu sebaiknya segera amankan slot kamu. Gitu ya. Oke, dan ini pun bisa program cicilan teman-teman. Ya. Untuk pembayarannya sebenarnya bisa dengan berbagai macam, mau dari Indomaret, mau dari GoPay, OVO dan sebagainya, bisa kamu lihat di sini nanti. Tapi untuk program cicilan itu kita menggunakan partner dengan Akulaku gitu ya. Dengan Akulaku gitu ya. Ada cicilan 3 kali, tinggal kalian bagi aja, bagi 3. Per bulannya bayar berapa gitu kan. Anggapannya seperti itu. Oke. Itu teman-teman. Nah, terus mau gimana pun kamu bakal mengorbankan sesuatu teman-teman ya. Jadi korbankan hal terkecil tapi hasilnya paling besar. Ngapain kamu habis biaya banyak, waktunya banyak, tapi lupa-lupa lagi, besok lupa lagi, ngulang lagi, habis waktu di situ. Daripada kayak gitu, mending kamu belajar sehari 30 menit, tapi bisa dapat yang orang biasanya butuh waktu seminggu gitu ya. Nah, karena memang materinya sudah dipadatkan, sehingga dengan waktu yang sedikit, kamu bisa masuk banyak gitu. Kalau nggak sekarang mau kapan? Sekarang peluang kerja di Jepang lagi banyak-banyaknya teman-teman. Ya. Kalau dari isu yang dikeluarkan pemerintah adalah sampai 2025. Gitu. Tapi kita nggak tahu isu itu apakah benar atau salah, itu yang pertama. Kalau benar pun apakah
yakin 2025 atau lebih mundur atau lebih maju gitu. Oke. Kalau nggak take action sekarang ya slotnya habis harga naik gitu ya. Kita cuma sampai 3 periode. Jadi slotnya periode pertama habis, kita naik harga ke periode kedua. Slotnya habis, naik periode ketiga. Periode ketiga slotnya habis, kita tutup VIP membership. Dan bakal jadi harga bulanan. Berapa harga bulanannya? Ya bisa jadi sesuai dengan harga periode pertama sekarang. Ya daripada kamu bayar bulanan segitu, mending kamu bayar segitu, tapi untuk seumur hidup kan. Nah itu. Uang itu hanya sumber daya yang bisa dicari, sedangkan waktu nggak bisa gitu ya. Jadi pastikan kamu sayangi waktu kamu lebih dari uang. Manusia itu unik, tapi bila dalam kerumunan tidak menarik untuk dibahas. Jadi 1%-nya yang berada di atas kerumunan itu. Ya, semua orang punya hak untuk sukses, tapi hanya 1%-nya mau berkorban untuk kesuksesan gitu ya. Jadi bukan tentang bisa atau enggaknya, sekali lagi, tapi tentang mau atau enggak. Selama mau pasti ada jalan. Ya, ini kata Jerome, Pungu bisa membantu kamu lebih cepat gitu ya, jika kamu mau level yang lebih tinggi. Kata Kak Manda, seorang YouTuber juga ya, Pungu bisa bantu kamu benar-benar dari nol gitu ya. Meskipun nggak dari nol pun kamu belajar di tempat lain, kamu nggak harus ulang dari nol teman-teman. Kamu ikut tes penempatan aja, bisa lanjut sesuai level yang kamu mau gitu. Terus terakhir kata Irma Sensei, seorang penulis buku bahasa Jepang di Indonesia, Pungu menghadirkan inovasi baru gitu ya, karena lebih speed up. Ya cepat bukan berarti nggak lengkap, tapi memang materi sangat padat. Makanya rata-rata murid Pungu ya, ini kata murid Pungu ya, rata-rata murid Pungu ya yang biasanya umumnya N3 itu dalam waktu 4 tahun, rata-ratanya 3 bulan. Gitu ya. Memang ada yang 4 bulan, 5 bulan ada. Tapi rata-ratanya 3 bulan. Bahkan ada yang 1 bulan pun ada. N3 dari nol selesai ya. Biasanya kan itu kuliah 4 tahun dapat N3 gitu kan. Ini 1 bulan, 3 bulan bisa. N2 biasanya 6 sampai 7 tahun. Di sini rata-rata 6 sampai 9 bulan gitu. Jadi tergantung teman-teman gitu loh ya. Maunya yang lama dan buang banyak biaya atau mau yang cepat tapi teman-teman bisa menghemat puluhan hingga ratusan juta gitu. Dan murid kita totalnya sudah lebih dari 7.000 murid gitu ya per kuartal 3 kemarin gitu. Kuartal 3 itu ya sekitar bulan berapa ya, bulan 7 sampai 9 gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi langsung aja ya teman-teman, sebelum slotnya habis langsung aja ketik promo.pocketnyungu.id/VIP kerja, gunakan kode vouchernya Pongo VIP. Kalau slotnya habis, itu akan diumumkan gitu ya, akan diumumkan slot periode pertama ini sudah habis. Dan kalau kamu sudah terlanjur daftar tapi belum bayar, itu akan di-cancel, otomatis ke-cancel. Tapi kalau sudah bayar, ternyata sudah habis duluan, maka ya kita akan kembalikan duitnya, tenang aja. Kamu akan diarahkan untuk ikut periode berikutnya. Gitu. Dan ini kalau sudah sampai periode ketiga dengan harga yang sudah naik 2 kali, itu tidak bakal diadakan lagi VIP membership ini, teman-teman. Ini cuma dalam rangka grand launching aplikasi gitu. Yang kemarin kita sempat tunda karena masalah izin dengan iOS dan ini ya, Android ya. Tapi kali ini kita sudah yakin kalau misalnya grand launching ini akan diadakan dalam waktu yang dekat gitu ya. Tapi kamu nggak usah nunggu grand launching sih untuk belajar. Pakai program Pocket Nihongo yang sekarang gitu loh. Yang lewat website itu juga bisa. Seperti itu. Oke. Edward, ada tambahan? Aman ya? Aman. Nah, itu tadi materi webinar kita hari ini ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan semakin terbuka mengenai informasi kerja di Jepang. Nah, seperti yang kita bilang tadi, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman bisa langsung bertanya melalui chat. Aku akan pilih beberapa untuk ditanyakan ke William Sensei. Oke? Seperti itu. Oke, coba aku pilih beberapa pertanyaan dulu di chat ya teman-teman. Oke, yang pertama, Sensei kalau lulusan SMA bisa nggak kerja di Jepang dengan Tokutegino? Bisa. SMA, SMK bisa Tokutegino. Tadi itu yang cara nomor 3 ya teman-teman. Bisa lewat LPK atau mandiri gitu ya. Tokutegino adalah nama visanya teman-teman. Nama visanya. Visa kan ada visa pelajar, terus ada visa kerja profesional gitu ya. Ada Tokutegino, ada visa ini dan itu gitu ya, Gijinkoku dan sebagainya lah. Nama visa Tokutegino untuk 14 bidang pekerjaan yang tadi sudah aku sebutkan. Gitu ya, contohnya ya industri gitu kan. Terus pertanian, pengelasan kapal, perawat orang tua, itu Tokutegino semua.
Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak, ini beneran cuma 1 kali bayar untuk akses semua YouTube dari Anime sampai 1? Maaf agak Yes. aku soalnya murah banget. Ya makanya itu slotnya kita batasin. Makanya itu slotnya kita batasin. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah join program Punggu dan sekarang masih ada masa berlakunya gitu ya, teman-teman bisa chat CS dapat potongan harga 50% nanti untuk upgrade ke VIP. Oke. Bersaingnya bukan hanya ke murid baru ya, tapi ke murid Punggu yang sudah join pun di program yang bayarnya bulanan yang sebelumnya ini ya, yang Pongo Exclusive Mastery, Pongo Exclusive Mastery itu akan juga dapat promo ini dengan potongan harga 50% gitu, jangan khawatir. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, di Pongo bisa salurin kerja Tokutei Gino di Jepang nggak? Bisa. Itu termasuk salah satu partner Pocket Nihongo gitu ya. Dan kalau kamu salurin kerja Tokutei Gino di Jepang itu, kalau di partner Pocket Nihongo itu nggak akan sampai se-LPK teman-teman gitu ya. Biayanya kalau kamu sudah punya N4 itu biayanya di partner Pocket Nihongo dia cuma sekitar nggak sampai 2 juta ya kemarin ya. 2 jutaan lah. 2 jutaan. 2 jutaan itu teman-teman sudah dapat wawancara, latihan wawancara, job matching dan sebagainya gitu itu. Ya. Kan kalau biasanya 15 sampai 40 juta itu ya. Kalau teman-teman mengikuti asrama gitu kan, LPK kan ada asramanya, kamu harus nginep 3 bulan. Kalau partner yang kita cari memang full online. Jadi kamu bisa bantu orang tua, terus malamnya ikut bootcamp gitu ya, dan seterusnya. Nah, tapi itu informasi berbeda lah ya. Itu nanti teman-teman bisa chat ke admin IG ya, Edward ya. Ya. Admin Instagram gitu. Yang pasti kita punya banyak partner teman-teman, mau apapun bisa. Ketika kamu merupakan murid dari Pocket Nihongo gitu ya, makanya aku undang ke VIP membership ini. Betul, jadi seperti itu. Oke teman-teman. Kita nggak bisa memberikan informasi partner Ponggo ini nanti disalurkan, karena memang kita mengutamakan slotnya untuk murid dulu teman-teman. Betul banget teman-teman. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, umur saya 27 dan saya agak kurang update dengan teknologi. Apa bisa ya mengikuti materi di Ponggo? Selama bisa buka website, ya punya komputer, bisa nyalakan komputer terus ikutin panduan, tak rasa bisa. Oke, bahkan di HP pun sebenarnya bisa kok teman-teman. Di HP bisa gitu ya. Selama bisa, nanti ada instruksinya kok, tenang aja teman-teman. Dan pastinya kita akan bantuin teman-teman sampai bisa kok, jadi nggak perlu khawatir gitu. Bahkan beberapa murid kita pun udah di atas umur 30-an, ada yang 40-an juga nggak ada masalah kok teman-teman. Ya. Gitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, kalau penyaluran kerja di Ponggo biayanya berapa ya Kak? Penyaluran kerja untuk apa nih? Misalnya Tokutei Gino nih. Misalnya Tokutei Gino gitu ya. Tokutei Gino itu ya tadi yang kita salurkan ke partner gitu kan. Misalnya sudah tergantung kondisinya apa, sudah punya N4 atau masih dari nol. Kalau sudah punya N4, kita tinggal ini, kita bisa tolong untuk wawancara kerja, cari job dan sebagainya gitu kan, sambil mengarahkan bagi yang belum punya visa dan sebagainya. Itu ya tadi sekitar 2 jutaan untuk di partnernya Pocket Nihongo. Tapi kalau yang dari nol itu kita ada program lain gitu ya, sekitar nggak sampai 5 juta, 5 jutaan lah, 5 jutaan. Gitu. Dan itu pun ada program cicilannya. Jadi makanya tadi aku bilang kalau di atas 10 itu sudah termasuk mahal teman-teman. Sudah termasuk mahal. Betul banget. Karena kita partnerannya itu langsung dengan perusahaan Jepang teman-teman, jadi nggak pakai pihak ketiga lagi gitu. Makanya bisa dapat biaya yang lebih terjangkau. Jadi dari COE, visa, tiket pesawat itu dibiayain perusahaan semua gitu. Ya, dan itu merupakan salah satu benefit ketika teman-teman menjadi VIP member itu adalah ya dikonekkan ke partner-partner gitu kan. Oke, jadi itu dia ya teman-teman. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Wah, kebetulan banget nih sensei saya baru aja mau perpanjang 6 bulan dan untung ada promo ini jadi bisa lebih hemat lagi. Bisa kan ya sensei? Bisa. Perpanjang dari 3 bulan ke VIP nih? Bisa. Oke. Perpanjang VIP, chat CS-nya aja. Oke. Tanya selanjutnya, Kak, tapi kalau materinya melalui video, misalnya bingung gimana?
ada grup belajar untuk teman-teman bisa tanya. Di situ ada teman yang lain, ada juga sensei-nya yang siap membantu teman-teman ya. Betul, jadi teman-teman ketika misalnya ada kebingungan atau ingin berdiskusi nggak perlu khawatir, jadi bisa langsung berdiskusi dengan teman-teman lainnya atau dengan sensei Pocket Nihongo juga gitu. Ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, sensei kalau saya mau kerja di Jepang, kerja caregiver di Jepang, apa butuh bahasa Inggris atau cukup bahasa Jepang aja? Bahasa Inggris nggak dibutuhkan sih, nggak seberapa dibutuhkan di Jepang. Entah teman-teman mau beasiswa, kuliah, kerja, itu hanya sekitar 5% yang butuh. Kebanyakan pasti butuh bahasa Jepang, 95% pada. Jadi kalau ditanya butuh bahasa Inggris nggak di Jepang? Butuhnya kalau kamu ada kerjaan yang hubungannya sama bahasa Inggris ya, kayak kamu ngajar orang Jepang bahasa Inggris ya pasti butuh bahasa Inggris dong. Atau kamu kuliah hubungan internasional yang dimana kamu bakal banyak kontak dengan luar negeri gitu kan, ya pasti butuh bahasa Inggris. Betul, seperti itu ya teman-teman. Bahasa Inggris sebenarnya nilai plus saja, tapi yang paling penting bahasa Jepangnya sebenarnya. Yes, benar. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kak, kok saya nggak bisa daftar ya? Apa slotnya udah habis? Bisa kok. Bisa daftar. Jadi ya mungkin teman-teman harus buruan ya kan. Ini memang slotnya kita nggak umumkan sengaja aja. Kita langsung tutup kalau memang sudah habis gitu. Soalnya kalau diumumkan itu juga ya buat apa? Teman-teman juga nggak bisa ngecek sisa berapa slot kan. Gitu. Tambah kemarin ada yang komplain katanya, wah jangan diumumin dong gitu, bikin deg-degan dan sebagainya gitu. Ya udah kita bilang slotnya terbatas, tapi ya kita nggak tahu ini habisnya kapan. Bisa jadi 1 jam dari sekarang, bisa jadi beberapa jam dari sekarang, bisa jadi besok atau kapan kita nggak tahu. Pokoknya slotnya habis langsung kita ke periode yang kedua. Betul, mungkin bisa coba di refresh dulu ya websitenya. Karena kalau misalnya kebanyakan akses memang kadang-kadang bisa down gitu. Ya, oke. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ilham Sensei, mata saya minus 1,5, apa masih bisa kerja di Jepang? Masih bisa. Untuk Tokutegino itu bisa. Biasanya kalau yang tanya minus gini itu kan khawatir Tokutegino aja ya. Karena kalau visa profesional itu nggak perlu, mata minus apapun nggak ada masalah. Betul banget. Untuk Tokutegino ini sih, Tokutegino ini batas usianya 35 tahun, matanya minusnya 2. Kalau ada yang bilang, "Loh, nggak bisa kok, saya kemarin daftar mata minus 0, berapa aja sudah nggak bisa." Nah, berarti ya antara kamu daftarnya di negeri gitu ya, di LPK negeri atau di tempat yang koneksinya kurang teman-teman dengan perusahaan yang ada di sana. Karena yang menentukan bisa atau enggaknya sebenarnya perusahaannya. Nah, kita cari perusahaan yang minus matanya masih bisa 2 dan seterusnya gitu. Betul teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa beberapa pertanyaan lagi ya, Sensei. Kalau mau magang atau Tokutegino, minimal N berapa, Sensei? Kalau magang itu biasanya N5, kalau Tokutegino minimal N4 gitu ya. Kalau profesional tadi N2. Ya, meskipun kalau misalnya teman-teman mau magang itu minimal N5, kalau saran dari kita setidaknya N4 ya teman-teman. Karena agak bahaya juga sebenarnya kalau N5, tapi mau tinggal di Jepang, karena bakal banyak kesulitannya sih teman-teman gitu. Kalau bisa malah lebih tinggi gitu, kalau bisa teman-teman gitu. Oke. Oke, kita pertanyaan terakhir. Nah, ini cukup menarik ini pertanyaannya, Sensei. Untungnya apa, Kak, bantuin muridnya ke Jepang? Untungnya bantuin murid ke Jepang adalah ya itu sudah memang visinya Ponggo. Kalau ditanya untung atau enggak ya sebenarnya kalau dari segi rupiah ya jelas rugi tuh. Ya jelas rugi kan, 1,2 juta untuk seumur hidup gitu kan. Tapi ya tujuan kita ya kalau semakin banyak orang yang ke Jepang itu sudah menaikkan nama Ponggo sekali gitu loh. Jadi kita ikut bangga dengan itu teman-teman. Salah satu visi yang ada sejak Pocket Nihongo pertama kali dibangun gitu ya adalah untuk memberangkatkan siswa ke Jepang, entah kuliah, kerja, beasiswa dan seterusnya gitu. Nah seperti itu. Jadi semoga bisa menjawab ya itu ya. Oke. Makanya tapi dengan syarat ya kita memang slotnya terbatas teman-teman. Dalam arti kita memang membatasi slot agar kita bisa fokus dengan murid-murid yang ada dulu.
Betul, jadi seperti itu. Oke teman-teman, makanya kalau kita cari partner pun kalau bisa yang biayanya sangat minim-minim banget teman-teman gitu. Ya, betul. Oke, mungkin kalau dari sisi tanya jawab kita akhiri dulu. Terima kasih teman-teman yang udah bertanya. Pertanyaannya bagus-bagus banget, keren-keren teman-teman. Kita bisa next slide. Nah ini dia, seperti yang kita janjikan tadi, bonus untuk teman-teman yang udah hadir sampai akhir. Teman-teman bisa dapatkan semua yang ada di slide webinar William Sensei ini dengan klik bit.ly/grup cara kerja di Jepang. Teman-teman akan masuk ke grup Telegram di mana teman-teman bisa langsung klaim hadiah-hadiahnya gitu. Salah satunya berupa materi PPT hari ini teman-teman. Oke, dan buat teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa langsung bertanya di grup atau bisa tanya langsung ke Instagram pocketnihongo.id. Nanti akan ada admin Pocket Nihongo yang sabar yang akan bisa menjawab kebutuhan teman-teman gitu. Oke, kalau gitu mungkin aku izin tutup dulu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga William Sensei yang udah membagikan materi dan ilmu ke teman-teman hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Bye-bye.